Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Okay. How's life today? Everyone, are you okay? I hope so. Are you happy today? I hope so. Welcome back to our lesson, yeah, about um, Islamic economics. Yeah. Today I would like to share and discuss and yeah, tell you about Islamic banking actually, for Islamic banking. So actually, I do sorry for yesterday. I cannot attend into class because I should like has had like course that there is something to do in my bus, yeah. I do sorry for that one, so I cannot come yesterday. So today I would like to presenting about overview of Islamic banking, yeah. So for our task for another groups, actually for presenting your paper, actually I do hope next week, yeah. Next week you can share your presentation, or you can make a presentation for next week. But today, for today, I just wanna presenting an overview of Islamic banking to you all. So maybe I will combine it bahasa, so yeah, not all about English. So what is the importance of trade in Islamic? Yeah. Before that one, I do hope that all of you, maybe some of you, already has Islamic banking, yeah. Islamic. I mean that already use the Islamic banking product, yeah, maybe for the saving or others, yeah. So what is the differences between Islamic banking and conventional banking? Ya, saya berharap teman-teman sudah punya ya mungkin produk dari perbankan syariah, ya, mungkin tidak semua, it doesn't matter. So the importance of trade Islamic, yeah. Before we continue for the what is the Islamic banking, Islam has given an immense importance to trade. Jadi Islam itu sudah gambarannya sudah mengatur dalam pengertian ada muamalahnya, hubungan manusia dalam jual beli dan sebagainya. Knowledge of this prohibition is abused from the fact that it was the true version of Prophet Muhammad. Worse that dalam Islam, ya, memang ajaran utamanya sudah diajarkan atau sudah disampaikan oleh Muhammad SAW terkait dengan tata aturan yang terkait dengan bagaimana mengelola, how to manage the trade and others, ya. Okay. Why Islamic banking? Nah, before explaining the concept what is Islamic banking, the version of why Islamic banking is super important, why Islam is complete code, yeah. Islamic version concept why Islamic banking is very important. The first is Islam is complete code of life that provides guidance regarding its aspect of life. Jadi teman-teman semuanya, Islam itu hadir itu sudah lengkap, ya, dalam artian ketika Nabi Muhammad selesai masa kenabian Nabi Muhammad SAW itu sudah komplit, ya. Aturan tata hidup, ya, dalam semua aspek dalam kehidupan, ya, sudah diatur, ya, termasuk salah satunya about muamalah, ya, muamalah. Why Islamic banking? The primary objectives of Islamic system are as under, ya. So the first is equal distribution of wealth. Jadi bagaimana Islam itu mengajarkan bahwa kesejahteraan itu harus adil atau sejajar, atau misalnya semua itu kalau bisa kita bersama-sama usahakan untuk sejahtera, ya. Kemudian and the second one is social justice. Bagaimana keadilan sosial, ya, diterapkan di seluruh aspek kehidupan dalam Islam, ya. This objective can never be achieved in interest. Oke. Jadi memang di dalam Islam, terutama dalam sistem ekonomi atau perbankannya, itu terkait dengan muamalah yang saling menguntungkan atau tidak saling merugikan, gitu, ya, gambarannya. What is Islamic banking? Ya, what is Islamic banking?
Now we come to our core question. Islam banking has been defined as banking in consonance with the ethos and value system of Islam and government. In addition to the conventional governance and risk management rules, like the principles laid down by Islamic Sharia. Jadi for Islamic banking, as defined as banking, jadi punya value dalam ajaran dalam pelaksanaannya ada value-value Islam atau nilai-nilai syariah di situ. Ya, jadi dalam Islam diajarkan terkait dengan bagaimana bagaimana perbankan itu ya dijalankan sesuai prinsip-prinsip syariah, gitu ya. Ya, by the prinsip. Tidak hanya tujuannya hanya untuk mengejar keuntungan, tapi juga ada tujuan-tujuan lain seperti itu ya. Kemudian, what is the difference between Islamic and conventional banking? Apa sih perbedaan antara Islamic banking sama conventional banking gitu ya? The first is function and operation are based on Sharia principle. Jadi fungsi dan pelaksanaannya, operationnya itu berlandaskan prinsip-prinsip syariah, ya. Jadi ada landasan prinsip syariah. Misalnya terkait dengan apakah itu jual beli, bagi hasil dan sebagainya. If conventional banking, the function and operation are based on fully man-made principles. Jadi memang kalau di konvensional itu memang rules-nya berdasarkan pada buatan manusia atau prinsip-prinsipnya berdasarkan prinsip yang memang aturan dari manusia gitu ya. Tapi if Islam banking memang ada aturan syariah ya dari aturan agama gitu ya. Okay, and the second one is for Islamic banking, it promote risk sharing between provider of capital ya, and user ya. Jadi nanti di dalam Islamic banking itu there is like promote risk sharing ya. Jadi ada bagi untung atau misalnya bagi hasil gitu ya. Ketika ada rugi tanggung bersama itu juga jadi tanggung bersama itu berdasar nanti dibedakan berdasarkan akad-akadnya ya. The underlying of Islamic banking is worse than akad ya, ada akadnya, underlyingnya akadnya apa. But for the conventional banking, investment is of represent rate of interest. Jadi kalau di konvensional itu hanya berdasarkan dari apa, rate of interest, jadi nilai tingkat suku bunganya. Investment is of predetermined rate of interest. Jadi hanya berdasarkan tingkat suku bunganya, itu ya for that one. Okay. Next, difference between Islamic ya and Islamic and conventional banking. The third is I am to maximum profit but subject to Sharia restriction. Jadi memang sama tujuannya, pertama memaksimalkan keuntungan, tapi juga ya subject to Sharia restriction, tapi juga harus dengan prinsip-prinsip syariah atau berhubungan juga dengan ada prinsip syariahnya ya. Nah, ada batasan-batasannya ya, ada batas-batasannya gitu ya. Tapi kalau di conventional banking ya tujuannya memang untuk maksimalkan keuntungan tanpa harus ada batasan-batasan gitu ya. Apakah misalnya di Islamic bank ya konvensional itu misalnya investasinya atau sumber pengelolaan atau pemberian modalnya pada usaha-usaha yang syariah atau non halal gitu ya, itu tidak ada batasan. Tapi kalau Islam itu ada batasan-batasan. Islamic dari restriction, ada batasan-batasan yang dimana misalnya tidak boleh memberikan modal pada usaha-usaha mungkin non halal, atau misalnya ada membuat memproduksi makanan-makanan yang non halal dan sebagainya gitu ya, atau jasa-jasa yang non halal gitu. Nah, the fourth is partners, investor, trader, buyer, and artisans. Jadi hubungan antara orang-orang dalam Islamic banking itu adalah sebagai partner, sebagai investor dan trader. Partner itu berarti apa? Apa ya? Partner itu kawan lah, teman ya. Kemudian investor berarti orang yang menginvestasikan, dan penjual, pembeli atau penjual beli dalam hubungan penjual beli ya. Tapi kalau di conventional banking hubungannya antara dua aja, kreditor, debitor, antara meminjam sama yang dipinjamkan. Itu aja, karena akadnya nggak ada, pokoknya semua mau minjem mau apa semuanya kena bunga ya. Jadi hubungannya antara kreditor dan kreditor dan debitor aja, peminjam dan yang dipinjamkan.
Kalau kita misalnya, oh ini bagi hasil berarti saya investor, mau yang menjalankan, mau yang Islamic banking ya. Nah, kalau misalnya jual beli murabahah berarti dia jual dan beli gitu ya. Oke, next. Oke, next and fifth is encourage asset-based financial financing and based on commodity trading. Jadi memang hmm, jadi untuk di syariah itu ada komoditinya ya, ada atau trading, ada ya, jelas ya, jelas barangnya, jelas komoditinya, ya ada apa ya, ada antara lainnya gitu ya. Misalnya jual beli apa yang dijual dan dibeli, misalnya apa yang diinvestasikan, investasinya dalam bentuk apa, ya. Nah, kalau conventional banking just based on money trading ya. Money is a wheel of exchange and not a commodity. Sell and purchase is forbidden in Islam. Jadi di dalam konvensional itu hanya based on money trading. Hanya pada apa iya apa namanya jual beli uang aja dalam artiannya. Ya, jadi kalau kita pinjam ada kena bunga, ya itu hanya based on money aja, nggak perlu ada bentuknya, apakah mau trading apa, apakah mau dipakai untuk apa segala macam. Dia tidak melihat sejauh itu, hanya based on money trading aja. Bagaimana uang itu dipinjam-pinjam nanti ada dapat apa digunakan atau dikenakan bunga di dalam pelaksanaannya. Jadi seperti itu ya, tidak mesti harus ada bentuk wujudnya segala macam. Yang penting kayak semacam perdagangan uang aja. Kamu minjam uang, dikembalikan maka kena bunga gitu, itu gambarannya ya. Nomor 6-nya, the city is no right of profit is there is no risk involved. The profit and loss sharing depositor may lose money in case of loss. Jadi kemungkinan juga ada untung dan ruginya. Ketika ada rugi mungkin bisa ditanggung bersama, ada untung dibagi bersama ya. Tetapi conventional banking untuk ke pihak bank ya, it is almost risk free banking. Jadi pihak banknya hampir tidak memiliki risiko. Yang memiliki risiko cuma depositor atau peminjam atau nasabahnya gitu ya. Karena nasabah mau tak mau harus bayar yang namanya interestnya ya. Apakah untung atau rugi tetap bayar namanya interestnya atau bunganya gitu ya namanya. Nah, Islamic banking like this ya. Sorry. Produk and service ya. Currently available Islamic banking product and service ya. Nah, jadi di dalam Islamic banking itu ada 3 produknya ya. Pertama, partnership based on modes of financing. Jadi ada hubungan kerjasama berdasarkan modal ya. Ada namanya syarokah, ada mudharabah ya. Misalnya teman-teman kalau mudharabah itu join modal yang mana satu investor, satunya pelaku kelola usaha. Kalau musyarakah dua-duanya boleh join modal, jual usaha. Yang kedua, sistemnya adalah trade based mode financing. Jadi ini sistemnya jual beli, pemurabahan, ya bisa juga salam dan sebagainya. Nah kemudian ada juga namanya ijaroh, rental based mode financing. Apa namanya sewa, akad sewa ya. Akad sewa itu kalau misalnya menyewa berarti harus bayar namanya ujur atau biaya sewa. Oke, teman-teman semuanya, mungkin itu gambaran di mana terkait dengan Islamic banking sedikit. Insya Allah pengantar, mudah-mudahan kita bisa lanjut next for the next time in our class. Thanks a lot. Just like first that said before is about it's just overview in Islamic banking. We will continue for our discussion for next meeting in our class. Thanks so much. I do sorry for yesterday I cannot attend to the class because I should become become a partner, become a part of UTBK yesterday. Okay, thank you very much. Stay healthy, stay happy. Yeah, I do hope that we can continue and we can meet for next week. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.